Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam li jamil anbiya wal mursalin wa sahabati wa qarabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa nakhusu khususan li muallif hadzal kitab Asy-Syaikh Abdullah Ba'alwi Al-Haddad wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Wa li masyayikhina wa li ustadzina wa nafa'ana bihim wa bi'ulumihim fid dharain amin wa liqada'i hajatina min hawaijid dunya wal akhirah hasallallahu maqasidana yassarallahu umurana umurad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemarin kita membahas tentang tanda-tanda atau sifat-sifatnya orang yang menjadi kekasih Allah dan orang-orang yang menjadi musuh Allah terkait dengan ilmu dan amal. Nah, sekarang kita masuk pada kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Waqad qala al-musannifu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharaini amin. Amin wa ya mujibas sa'ilin. Wa'lam ngertiya sapa sira. Jari Habib Abdullah Ba'alwi Al-Haddad rahimaka mugi melasi ing sira sinten Allahu Allah. Ngertiya mau yakinan kelawan yakin. Jadi pahami, sadari dan yakini, yakinan kelawan yakin. Dari penjelasan yang kemarin bisa kita ketahui annahu sak temene kelakuan. Kullama kana ing dalam semangsane ono opo al imanu iman iku aqwa luwe kuat wal amalulan amal iku wal amalulan amal iku aslaha luwe bagus kana moko ono wal amalu tawi amal iku aslahu luwe bagus kana moko ono opo al khaufu rasa kuwatir utawa wedi maring Gusti Allah iku aktsaru mesti luwe akeh. Jadi sekali lagi kalau ada orang yang mengatakan bahwasanya dirinya memiliki iman yang kuat tapi tidak didukung oleh amal yang menunjukkan kedekatannya kepada Allah, itu sebenarnya berbohong. Karena musuh-musuh Allah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ketika mereka melakukan kemaksiatan ataupun dosa, dia juga menggunakan dalil-dalilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak kemarin yang diceritakan. Loh, amalnya kita itu udah ada manfaatnya untuk Allah. Tidak ada manfaatnya. Maksiat kita pun itu tidak akan menghancurkan kekuasaan Allah. Saya ulangi. Artinya adalah ketika orang itu keimanannya semakin kuat, amalnya itu pasti lebih bagus, dan khawatirnya akan siksa Allah itu pasti akan lebih besar. Jadi kalau ada orang itu mengatakan kalau dia itu paling beriman atau dia adalah paling soleh, tapi dia meremehkan ancaman Allah ketika mereka melakukan dosa, seperti apa penjelasan yang sebelumnya ketika orang musuh Allah itu melakukan maksiat, mereka menggunakan dalih bahwasanya maksiat kita itu tidak akan mengurangi kemuliaan Allah, dan ketaatan kita itu juga tidak akan menambah kerajaan Allah. Itu memang kalimatnya benar. Tapi ketika kalimat itu muncul karena bermalasan, itu bagian dari tanda musuh-musuh Allah.
Makanya di sini oleh Imam Abdullah Ba'lu Al-Haddad dikatakan, ketahuilah dan yakinilah bahwasanya ketika orang itu imannya kuat dan amalnya itu memang betul-betul bagus, pasti rasa takutnya kepada Allah itu pasti akan semakin lebih besar. Wa kullama kana lan ing direm are kalane semangsane ana apa al imanu iman iku ad'afu lemah, wal amalu utawi amal iku aswa ulwe olo kana moko mesti ono apa al khaufu rasa wedi maring Gusti Allah iku aqallu luwe kidhi, wal amnulan ngrasa aman saking bendune Gusti Allah, wal igtirarulan kebujuk maring gemerlape dunya iku aglabu luweh ngelende. Maka begitu juga sebaliknya, ketika imannya seseorang itu sebenarnya lemah dan amalnya itu senantiasa merupakan amal yang tidak baik, maka pasti rasa takutnya kepada Allah itu sedikit. Dan merasa tenangnya dia tidak akan ada ancaman Allah, serta merasa dan tetapnya dia dengan tipu daya dunia, itu pasti akan terus melekat. Maka dari itu kata Habib Abdullah Ba'lu Al-Haddad, fa'tabir moko ngalapo perkeling sapa sira zalika ing mengkono-mengkono qaulu imanu aqwa ila akhirih fi nafsika ing dalem awak sira wa fi ghairika lan ing dalem liyane sira. Tajid moko bakal nemui sapa sira zalik, nemui sapa sira ing zalik bayinan hale kang pertelo. Maka jadikan semua cerita yang ada di atas lengkap dengan kesimpulan tadi yang sudah saya sampaikan sebagai sebuah pelajaran. Maka dari sana ketika kalian melihat dunia dan kondisi sosial baik pada diri kalian ataupun selain kalian, pasti semuanya itu akan tampak dengan jelas. Jadi renungkan apa yang disampaikan. Jadi mesti wis wong iku lek amale apik, lek tenanan apik, gak kecampur karo riya, penggaweane ikhlas tenanan, mesti dhek rasa kuwatire wedi maring Gusti Allah ne luwih gede. Tapi sebaliknya, meskipun dia amalnya bagus, tapi ternyata dia itu tidak melakukannya dengan ikhlas, itu pasti rasa takutnya kepada Allah itu semakin sedikit. Iku tenanan, yakini wis. Jadi meskipun tertampak orang itu pekerjaannya biasa-biasa saja, yo salat gak sampai karo poso-posone sing sampai jaduk, tapi memang betul-betul dia melakukannya dengan cara ikhlas, pasti rasa takutnya kepada Allah itu akan semakin besar. Maka renungkan itu, jadikan sebagai pelajaran untuk diri kalian. Dan ketika melihat orang lain, maka semuanya itu nanti akan tampak begitu jelas untuk diri kalian. Itu dari Habib Abdullah Ba'lu Al-Haddad. Lanjutannya adalah wa'alal jumlatilan iku tetep ing atase wa'alal jumlatilan ing atase jumlah secara umum. Wa'alal jumlatilan ing atase jumlah, artinya jumlah secara umum. Kalau kita ringkas, wa'alal jumlatilan ing atase jumlah fa innal mu'mina moko sak temene wong mukmin as-shadiqa kang temen huwallazi yaiku wong ya malu kang gelem amal sapa allazi bisolihati kelawan pira-pira perkara kang bagus. Wayah lisulan gelem ikhlas sapa allazi fiha ing dalam amalus sholihat. Wayarjulan ngarep-ngarep sapa allazi alqabula ing ketrimone amal
wasababalan ing ganjaran alaiha ing atase solihat min fadlillahi sangking keutamaane Gusti Allah. Ini kalau orang mukmin yang sejati, dia beramal pekerjaan yang baik, ikhlas dalam mengamalkan amal, dia memiliki harapan bisa diterima amalnya serta bisa mendapatkan pahala. Tapi amal diterimanya amal dan mendapatkannya pahala itu mereka anggap min fadlillah. Diingat lo ya. Iku lek wong mukmin sing tenanan, dia menganggapnya itu bukan suatu yang harus. Artinya ketika dia beramal baik, pangeran iku mesti balas sing apik, tidak. Tapi yang ia harapkan itu adalah balasan atau pahala yang itu merupakan anugerah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Iku lek mukmin sejati. Karena kalau orang itu melakukan kebaikan terus dia merasa memiliki hak untuk dibalas kebaikan oleh Allah, itu belum mukmin sejati. Bahasanya Habib Abdullah Balwail Haddad di sini itu adalah wayarjulan ngarep-ngarep sapa mukmin al-qabula ing ketompone amal wasawabalan ing ganjaran alaiha ing atase amalis sholihat, alaiha ing atase as-sholihat mim fadlillah setengah saking peparinge utawa keutamaane saking Gusti Allah. Artinya kalaupun dia mendapatkan pahala, yaitu karena memang murni fadlnya Allah, murni kebaikan dari Allah, bukan karena dia berhak menerima pahala dari kebaikan yang ia lakukan gitu. Wayujanibus sayyiati lan ngedoi sapa alladzi as-sayyiati ing pira-pira keolowan. Wa yub'idu lan ngedoi sapa alladzi anha saking sayyiat. Dia akan terus menjauhi keburukan, dia akan menghindar dari setiap kejelekan, dan dia menjauh dari kejelekan tersebut. Wa yakhafulan kuwatir sapa allazi ayyub talia ing yen to den coba sapa allazi biha kelawan ayyub talia kang yen to den coba biha kelawan sayyi'at, dan dia memiliki kekhawatiran yang kuat agar Allah tidak mengujinya dengan kejelekan. Wa yakhshalan kuwatir sapa allazi al-iqaba ing siksa, al-iqaba ing wa yakhshalan kuwatir sapa allazi al-iqaba ing siksa alama ing atase saben-saben perkara amalahu kang ngamal sapa allazi ing ma minha saking sayyi'at. Ketika dia melakukan dosa sekecil apapun, dia takut akan siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yarjulan terus ngarep sapa allazi al-maghfirata ing pangapura minallahi saking Gusti Allah ba'dat taubati ing dalam sawise taubat wal inabati lan bali ilallahi maring Gusti Allah. Artinya dia mengharapkan taubat, dia mengharapkan ampunan dari Allah ba'dat taubati. Nah iku lek mukmin sodik. Ora angger langsung njaluk pangapura saking Gusti Allah, tapi taubat dhisik. Taubat iku piye? Menyesal dhisik. Aduh, aku kok nglakoni kaya ngene. Iku minimal menyesal dhisik. Menyesal dhisik, mari ngono lagi nyuwun ngapura maring Gusti Allah. Itu al-mukmin as-shadiq. Jadi taubat dulu, kembali lagi kepada Allah. Ya Allah, aku ini memang orang yang ditakdirkan berlumuran dosa, maka tidak ada hal yang patut aku harapkan dari Engkau kecuali ampunan. Jadi diakui dulu. Ilahi abdukal asi ataka, itu merupakan doa. Ilahi wahai Tuhanku, abdukal asi ataka, ketahuilah bahwasanya hambamu yang berlumuran dosa itu datang kepadamu ya Allah. Nah, kalimat itu adalah kalimat yang menunjukkan pertaubatan.
Jadi taubat dhisik lagi njaluk ngapura iku tandane lek mukmin shadiq. Famangkana al mukmin ala ghairi hadhil awsaf. Nah, maka lanjutannya adalah faman moko utawi sapa wonge kana kang ana sapa man iku minal mukminina saking golongane wong kang iman ala ghairi hadhil awsafi taping ing atase liyane ikilah pira-pira sifat. Dia adalah seorang mukmin tapi kok sifatnya ndak sama dengan sifat ini. Fawa moko utawi mukmin fawa moko utawi man iku minal mukhallitina setengah saking golongane wong kang kecampur dosa karo imane. Dia beriman tapi masih melakukan dosa. Wa amruhu utawi perkorone man iku fi ghayatil khatari tetap ing dalam katoke kekhawatiran, di mana kondisi orang tersebut itu senantiasa ada di ambang yang mengkhawatirkan. Kalau bisa dia segera taubat, maka insya Allah dia akan menjadi golongannya orang mukmin sejati. Tapi kalau dia tetap dengan kemaksiatan yang terus ia lakukan, khawatir dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Maka dari itu fafham moko fahamo sapa sira hadhil jumlati ing ikilah jumlah kesimpulan ini, maka pahamilah kesimpulan ini dari Habib Abdullah Balwaladat. Wa talib lan amrih sapa sira nafsaka ing awak sira biha kelawan hadhil jumlah. Tanju moko selamat sapa sira. Wa tafuza lan bejo sapa sira insyaallah mun ngersakake sinten Allahu Allah taala hale maha luhur sinten Allah. Jadi lek jare Habib Abdullah Bali Al Haddad njaluke ngapurane awake dhewe iku wis bener. Cuman saiki dikandani orang mukmin sejati itu ndak langsung minta ampun, taubat dulu. Mengakui dulu. Akui dulu semua dosa yang kita lakukan, baru setelah itu meminta ampun. Allahumma gfir. Allahumma gfirli wali walidayya. Lo ojo koyo ngono. Dadi pembukanya doa. Kalau kita lihat di dalam kitab Al-Qarun Nawawi, itu kan hendaknya dimulai dengan bismillah, alhamdulillah. Baru setelah itu melihat ini berarti harus ditambahi dengan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana. Jadi bismillah, alhamdulillah, sholawat, terus pengakuan. Taubat dhisik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lagi ndonga Allahumma gfirli wali walidayya. Iku harusnya kalau mau berdoa. Karena tandanya orang mukmin sejati ketika dia melakukan amal, dia memang mengharapkan surga, mengharapkan pahala, tapi dia tidak menganggap itu sebagai hak yang harus ia terima atas kebaikan yang sudah dilakukan. Tapi mereka itu tetap berharap bahwasanya itu adalah sesuatu keutamaan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun dia sudah merasa kalau dia sudah bertaat dan melakukan kebaikan yang begitu besar yang sudah ia upayakan. Jadi nggak pernah dia beriktimat mengandalkan amal, nggak pernah. Jadi wis ngelakoni apian, ya wis ngelakoni kaipian. Ya bener, dia tetap menginginkan pahala surga, jauh dari neraka. Tapi mereka menganggap itu bukan hak. Tapi itu adalah bagian dari anugerah yang jika dikehendaki oleh Allah dia bisa mendapatkannya. Itu tandanya orang mukmin sejati. Nah, iki kudu halus, Bos. Karena yang normal wong nglakoni kapian ya pengen surga, pengen neraka, pengen ado teko neraka. Kan normalnya seperti itu. Ya enggak apa-apa. Tapi kalau seperti itu masih masuk pada kategorinya minal mukhallitin dan minal maghrurin. Masih golongannya orang mukmin yang masih bercampur antara iman dan dosanya, dan dia masuk pada kategorinya orang yang masuk tertipu dengan dunia.
Nah, orang yang seperti itu masih dalam kondisi yang mengkhawatirkan, kata Allah, kata Habib Abdullah Balwi Al-Haddad. Kalau ia bisa bertaubat, maka dia akan masuk pada kategorinya mukmin as-shadiq. Tapi kalau dia tidak bisa bertaubat segera, tidak segera sadar, maka dia dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu.